Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fid din yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, majlis di mana saat ini atau malam hari ini kita bersama dengan sebuah pembahasan yang sangat penting dari sekian banyaknya perkara yang penting di dalam agama. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa memahami agama yang mulia ini sesuai dengan apa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada semua mereka yang istiqamah di dalam mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara tujuan, bahkan tujuan utama dari diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perkara ini sudah diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-59. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan ulama tafsir ketika mereka menyebutkan tentang kata-kata liya'budun, mereka jelaskan bahwasanya kata-kata liya'budun bermakna liyuwahhidun, supaya mereka itu mentauhidkan aku. Karena inti daripada ibadah adalah tauhid. Inti daripada ibadah adalah tauhid. Maka tanpa tauhid ibadah seseorang itu enggak ada artinya. Karena memang tujuan utama seseorang dalam beribadah kepada Allah, bagaimana mereka bisa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid adalah merupakan landasan bagi setiap amal. Karena tauhid dalam kata lain artinya adalah ikhlas.
Tauhid dalam kata lain artinya adalah ikhlas. Berarti orang-orang yang ahli tauhid, mereka orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang seseorang yang dia itu adalah seorang yang mukhlis, berarti dia adalah seorang ahli tauhid. Di antaranya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia sebagai mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh istri Perdana Menteri Mesir ketika itu, yang bernama siapa? Zulaikha. Maka Yusuf alaihi salam ketika itu hampir termakan tipu daya perempuan yang bernama Zulaikha. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla selamatkan beliau. Di antara sebab Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Yusuf, Allah Azza wa Jalla katakan apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf alaihi salam termasuk di antara hamba-hamba kami yang ahli ikhlas. Dan itu bermakna Yusuf alaihi salam adalah ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah. Ustaz, tauhid itu apa? Sebelum membahas lebih jauh arti tauhid atau pembahasan tentang tauhid, dan dari tadi kita sebutkan tauhid dan tauhid, maka tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah di dalam segala yang menjadi haknya, mentauhidkan Allah dalam segala perkara yang menjadi haknya, itu namanya tauhid. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam segala perkara yang itu menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai tauhid. Ketika Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang menciptakan, ketika Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang memberikan rizki, ketika Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang memberikan penyakit dan yang menyembuhkan, maka kita esahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ini. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan penyakit kecuali Allah. Syukran untuk saya semua nih, double. Baik. Ketika Allah Azza wa Jalla dirinya menyatakan bahwasanya Allah yang menciptakan, maka kita sebagai seorang mukmin harus betul-betul menjadikan Allah satu-satunya yang menciptakan. Nah, menjadikan Allah satu-satunya ini dinamakan dengan tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya dalam penciptaan, dalam ibadah, di dalam permasalahan nama dan sifat-sifatnya, maka disebut dengan tauhid. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Yusuf alaihi salam termasuk di antara ahli tauhid, karena Nabi Yusuf alaihi salam tidak pernah meyakini adanya pencipta selain Allah. Karena Yusuf alaihi salam tidak pernah meyakini adanya sesembahan selain Allah. Karena Yusuf alaihi salam juga meyakini tidak ada yang memiliki nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna selain daripada Allah Azza wa Jalla. Karena semua sebutan yang sempurna hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Azza wa Jalla segala sebutan-sebutan yang tinggi dan sempurna. Apapun sebutan, kalau itu sempurna, maka yang sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum, tauhid artinya tadi adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam segala hal yang itu menjadi hak Allah, dalam penciptaan, dalam ibadah, dalam nama dan sifat-sifatnya. Baik. Dan kenapa kita membahas tauhid? Dan kenapa kita membahas tauhid? Alasannya, alasan kenapa kita membahas tauhid adalah sebesar apapun amal seseorang, sebesar apapun amal seseorang, dan sehebat apapun seseorang itu beramal, maka jika tidak dibangun di atas tauhid, maka hanya akan menjadi sesuatu yang
sia-sia dan akan sirna. Saya ulang, sehebat apapun seseorang dalam beramal dan sebesar apapun amal ibadah seseorang, jika itu tidak dibangun di atas tauhid, maka amalannya akan sia-sia dan sirna, hilang begitu saja, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya tadi saya katakan tauhid adalah ikhlas. Orang yang mereka salat tapi kemudian mereka tidak ikhlas dalam salatnya, apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat? Lelah saja dan tidak ada bagian untuk mereka. Karena kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apa? Liya'budullah, supaya mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam kondisi ikhlas, penuh dengan makna tauhid. Tapi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pentingnya tauhid terkadang tidak diketahui oleh sebagian manusia. Besarnya pemahaman tauhid tidak diketahui oleh manusia. Karena kenyataan yang menyedihkan yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan yang kita rasakan di negeri yang kita cintai ini, apa yang kita temukan? Masih banyak dari saudara-saudari kita yang belum paham tentang tauhid, sekalipun lisan-lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya praktek-praktek kesyirikan masih banyak, dan sebagai buktinya bagaimana dukun masih laku, ya atau tidak? Dukun masih laku atau sudah enggak laku lagi? Dukun masih laku. Kesyirikan beredar di mana-mana dan masih merajalela. Bahkan hampir setiap kota, hampir setiap daerah, ya, banyak sekali atau ada dukun, baik dukun asli maupun dukun palsu. Karena ada dukun asli, ada dukun palsu, maka seorang muslim tidak boleh menoleh kepada dukun-dukun itu, mau walaupun sifatnya mau ngetes saja atau mau menguji kebenarannya, karena tidak perlu diuji kebenarannya. Faham? Dukun tidak perlu diuji kebenarannya karena dia pasti dukun tidak perlu diuji kebenarannya karena dukun pasti salah, karena yang benar dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara dukun mereka menggunakan tata cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dukun pasti salah. Prakteknya, amaliyahnya, keyakinannya, tata caranya, walaupun mungkin hasil dari apa yang dikerjakan dukun bisa jadi bertepatan. Saya tidak katakan benar, karena tidak ada yang hasil dihasilkan oleh mereka itu yang benar, tapi bisa jadi bertepatan. Tetapi itu tetap tidak menjadikan sebuah dalil bahwasanya oh berarti dia benar, lah wallah, enggak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa yang datang kepada dukun kemudian iseng-iseng nanya, mau nyari kebenarannya, sementara dukun tidak ada yang berdiri di atas kebenaran, maka kata Allah, kata Rasulullah, tidak akan diterima salatnya selama 40. Dan ini masih umum, 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, dan bisa 40 tahun. Milih yang mana? Milih yang mana? Jangan ada yang dipilih. Jangan ada yang dipilih. 4 hari aja kita nggak mau. 4 kali salat aja kita tidak siap. Zuhur, asar, maghrib, isya, letih kita salat, ternyata nggak ada yang diterima. Ruginya luar biasa. Apalagi 40 hari. Berapa kali salat itu? 200 kali salat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau 4 bulan?
Bagaimana kalau 40 tahun, 40 bulan, 40 tahun? Kita ambil bilangan yang paling kecil, 40 hari. Orang-orang yang mereka mendatangi dukun dan tidak ingin membenarkannya atau tidak ingin percaya, sekedar coba nanya-nanya saja dan dia tidak percaya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Kalau percaya bagaimana? Faqad kaffara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah dihukumi kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, masih banyak orang-orang yang percaya kepada jimat-jimat, ya. Masih banyak juga orang yang percaya kepada angka sial, ya enggak? Di sebagian hotel, dari lantai L lobby misalkan, atau G lantai G, kemudian L, kemudian 1, kemudian 2, 4, lantai 3 nggak ada nomornya. Bukan karena salah letak, tapi karena orang yang punya hotel punya keyakinan 3 ini angka sial. Pernah nemu hotel seperti itu belum? Belum nemu? Kita pernah. Bahkan itu tuh terkadang berada di hotel-hotel, di sebagian hotel-hotel yang ada di daerah-daerah negara muslim. Karena tidak semua hotel yang ada di negara muslim itu mereka milik orang muslim, ataupun kalaupun milik orang muslim, ya muslimnya yang muslim KTP lah ibaratnya gitu. Ya, ada. Bahkan terkadang hotel-hotel yang digunakan oleh sebagian travel umrah, penyelenggara umrah, ya bukan salah travelnya, tapi salah yang punya hotel. Taib. Kita pernah dalam sebuah hotel, karena terkadang kita coba lihat lantai G, kemudian lantai 1, 2, langsung ke 4, sama 10, 11, 12, 14, lantai 13-nya nggak ada, karena mereka menganggap angka 3, angka 13 ini adalah angka-angka yang sial. Allahu ta'ala alam, kita nggak tahu alasannya kenapa, dan tidak perlu kita cari tahu alasannya, karena juga tidak ada kepentingan dalam hal tersebut. Masih banyak orang-orang yang kemudian mereka memberikan sesajen, ya atau tidak, dalam rangka untuk membangun sebuah rumah, ditanam kepala kucing, kambing, ayam, lalat dan sebagainya. Mereka letakkan hal tersebut, atau dengan sengaja mereka menyembelih sesuatu yang mereka serahkan kepada jin atau penjaga tanah atau pemilik tanah tersebut dan seterusnya. Sebagian orang mereka masih memberikan seserahan kepada penjaga gunung, ya atau tidak? Masih banyak yang mereka memberikan seserahan, sesajen, makanan-makanan yang mereka berikan kepada penjaga-penjaga gunung atau penguasa ladang. Masih banyak juga mereka yang percaya kepada benda-benda bertuah, ya, yang mereka masih ingin mencari keberkahan darinya. Keris, batu aki, peninggalan-peninggalan prasejarah dan seterusnya. Dan semua ini adalah sesuatu yang la tanfa' wa la tadur, sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. La tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat juga tidak memberikan mudarat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, lihat ketika praktek-praktek kesyirikan yang mereka bungkus dengan sesuatu hal yang bernuansa suatu ibadah. Pernah atau sering dengar kan? Ada kesyirikan tapi dibungkus dengan sesuatu yang nuansanya menjadi nuansa apa? Ibadah. Kan ibadah gak bolehnya di mana? Tapi sementara di sebalik itu adalah kesyirikan. Dan masih banyak, ya, dan bahkan praktek-praktek mencari berkah yang bernuansa kesyirikan. Bahkan ada yang memang sangat konyol di negara kita ini, seperti mencari berkahnya, maaf ya, mencari berkahnya Kiai Selamat,
yang ternyata Kiai Slamet ini adalah merupakan seekor sapi putih, ya enggak? Seekor sapi yang berwarna putih. Ketika malam 1 Syura atau malam 1 Muharram ini dikeluarkan, manusia berbondong-bondong mencari keberkahannya, hatta durat atau hatta qaduratnya, kotorannya yang terjatuh di jalan itu mereka berkejar-kejaran. Mereka berlarian berebut untuk mendapatkan keberkahan. Kalau secara nalar kita nih, keberkahan dari mana terhadap kotoran sapi? Di kampung kita itu di ladang banyak kan kotoran kerbau. Ngapain harus beramai-ramai berebut di tengah malam hanya untuk mendapatkan kotoran sapi? Subhanallah. Ini merupakan bagian daripada bentuk apa? Minim dan kritisnya permasalahan tauhid di negara kita ini. Dan ini semuanya menunjukkan pentingnya pelajaran akidah, karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah mendatangkan keberkahan dalam sesuatu yang kotor. Bahkan hanya karena sesuatu itu kotor yang bisa jadi awalnya halal atau mubah menjadi haram. Sesuatu yang menjijikkan itu bisa menjadi hukumnya haram. Buaya misalkan, buaya walaupun di sebagian pendapat itu menjadi halal, sebagian pendapat ya, buaya itu dihukumi sebagai sesuatu yang halal, namun dia lebih tepatnya adalah sesuatu yang haram dengan beberapa alasan. Di antara alasan buaya menjadi haram adalah dia hewan yang menjijikkan, dan juga kemudian dia memakan sesuatu yang menjijikkan, bangkai dia makan, semuanya dia makan, dan seterusnya. Dan orang melihat buaya di samping dia itu menakutkan tapi juga menjijikkan, dan dia juga bertaring, dia juga memiliki cakar dan seterusnya. Banyak hal yang membuat sesuatu itu menjadi haram karena menjijikkan. Nah, terlebih lagi kotoran sapi tadi. Tapi kenapa sebagian mereka masih memperebutkan hal tersebut? Karena krisisnya pemahaman aqidatut tauhid, pemahaman tauhid yang mereka tidak pahami. Belum lagi kalau kita menelusuri praktek-praktek manusia yang mereka lakukan terhadap para penghuni kuburan. Mereka agungkan, mereka anggap sebagai orang yang saleh, sehingga mereka agung-agungkan, mereka sampaikan hajat mereka kepada orang yang telah wafat, mereka meminta kepada mereka sampaikan kebutuhan mereka, mereka sembah, mereka agungkan, mereka berikan pengagungan yang tidak seharusnya diberikan kepada penghuni kubur tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini semuanya ada di negeri kita Indonesia ini. Faya subhanallah. Maka bagaimana Rasulullah SAW dahulu menanamkan akidah kepada para sahabat, maka itu juga yang menjadikan dasar dan landasan kita juga harus memiliki akidah yang benar, memiliki akidah yang benar. Tetapi belajar akidah tidak sebagaimana belajar sifat salat Nabi. Belajar akidah bukan sebagaimana belajar masalah ibadah-ibadah yang lain. Anda harus siap-siap panas telinga, panas jiwa. Belajar akidah harus siap-siap tersinggung, ya. Tetapi tersinggungnya kita dalam masalah akidah adalah merupakan pintu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala ketuk untuk kita bersama. Masuk waktu? Belum ya? Baik, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kondisi tanah air kita semakin memburuk tatkala sebagian dai ada yang melariskan praktek-praktek kesyirikan. Ada sebagian penceramah yang mereka menyampaikan hal-hal yang syirik, tapi mereka bungkus dengan sebuah bungkus yang mengakibatkan manusia mereka memandangnya sebagai sesuatu yang abu-abu, atau bahkan mereka tidak memandang sebagai sebuah kesyirikan. Dan ini banyak adanya dai-dai yang mereka menganjurkan kepada masyarakat untuk meminta-minta kepada kuburan yang mereka juluki sebagai kuburannya para syekh, para habaib, ya, guru, abuya, kiai, dan seterusnya, yang mereka kultuskan sebagai kuburan orang-orang yang saleh,
Sementara kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, wala taj'al qabri wathanan yu'bad, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai sebuah sesembahan yang diibadahi. Ini kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai sebuah wathanan yu'bad, sesembahan yang diibadahi. Ini kuburan Rasulullah SAW. Adakah manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah? Jawab jemaah. Adakah manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah? Sepakat. Manusia paling mulia adalah Rasulullah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ya atau tidak? Apa itu arti Sayyid? Penghulu itu apa? Orang biasa atau orang mulia? Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah. Aku adalah penghulunya anak putra Adam. Bahkan Nabi Muhammad SAW penghulu bagi ayahnya Adam alaihissalam. Tayyib. Makanya dikatakan dalam sebagian muqaddimah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau adalah sayyid, penghulunya para nabi dan rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Rasulullah, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi. Makanya di Baladul Haram, terutama orang yang berkunjung ke Masjid Nabawi, ketika mereka berkunjung ke Raudhah, para askar-askar di sana, dan ada divisi dakwah, ya, yang mereka akan menghalau setiap orang-orang yang mereka itu memberikan sesuatu penghormatan yang berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kuburan Nabi. Ketika ada orang yang menyatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu dihalau. Karena seruan dan panggilan itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Hayyu, ya Qayyum. Kita panggil Allah, bukan ya Rasulullah. Karena Rasulullah sekarang sudah wafat, sudah meninggal. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bantuan Rasulullah SAW hanya berlaku besok kapan? Hari kiamat. Bagi umatnya yang mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita berharap syafaat Nabi, bukan dengan manggil-manggil beliau. Karena beliau walaupun dipanggil, ya, tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Karena beliau sudah berada di alam yang lain. Walaupun jasad Rasulullah SAW diharamkan untuk dimakan oleh tanah, jasad Rasulullah hari ini sebagaimana beliau dikuburkan dahulu, ini perlu kita yakini. Naam, jasad Rasulullah hari ini sebagaimana dulu beliau dikuburkan, karena jasadul anbiya itu tidak dimakan oleh tanah. Tetapi tidak serta-merta kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dikultuskan. Kalau sekiranya Rasulullah saja tidak berhak, bagaimana yang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faham di sini? Apa kata Rasulullah SAW? La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Ini kata Rasulullah loh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Maka dakwah sunnah ini, dakwah kita ini, dakwah yang tidak mengajak seseorang untuk fanatik kepada seseorang, enggak pernah. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika mengaji kepada kita di sini, jangan pernah menganggap siapapun yang mengaji di sini orang yang paling mulia, enggak ada. Karena bisa jadi saya duduk sekarang sedikit di atas Bapak Ibu sekalian. Di mata Allah Azza wa Jalla, saya adalah orang yang paling rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla dibandingkan kaum muslimin yang hadir saat ini. Allah Azza wa Jalla hanya menutupi kesalahan saya. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menutupi keburukan saya, sehingga para jamaah memandang saya berhak untuk berbicara di depan. Tapi di mata Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Walaupun kita berharap kepada Allah, semoga kita di sisi Allah Azza wa Jalla sebagaimana manusia memandang kita itu baik, semoga kita di mata Allah lebih baik daripada apa yang dipandang oleh manusia. Waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li fima la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik di sisimu daripada apa yang dipandang oleh manusia terhadapku, dan ampunilah aku terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui tentangku. Lihat,
Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga doanya para saleh terdahulu terhadap atau di dalam mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga lihat munculnya para dai-dai, tokoh-tokoh pluralisme yang berusaha menyatakan bahwa semua agama itu ini benar atau salah? Semua agama itu semua agama baik atau tidak? Tidak. Benar. Tayyib jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Mereka para penganut agama yang lain, mereka mencari kebaikan dan mereka menginginkan kebaikan dalam keyakinannya. Akan tetapi agama yang baik yang ada di sisi Allah dan agama yang satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan itu yang kita yakini, dan itu pula yang diyakini oleh orang yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Isa alaihi salam menyatakan bahwasanya akan datang setelahku nanti seorang rasul yang akan memberikan kabar gembira kepada kalian dan akan mengganti atau akan melengkapi atau akan merubah syariat Taurat dan Injil. Dan nabi akhir zaman itu bernama siapa? Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Isa alaihi salam menyatakan kepada umatnya, aku berikan kabar kepada kalian akan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad. Harusnya mereka yang mengikuti Isa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Isa. Ketaatan mereka kepada Isa harusnya membawa mereka taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menyatakan mereka setia kepada Isa, tapi mereka tidak setia kepada Muhammad, berarti mereka telah lari dari apa yang didakwakan oleh Isa alaihissalam. Kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah, wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ya bunayya muslim star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya muslim star, siap menemani hijrahmu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-mab'uth wa rahmatan lil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bagi yang sudah mulai ngantuk, itu kopi sudah ada. Ya, pas sebenarnya pelajaran tauhid, dopingnya kopi. Ya kan? Jadi mudah-mudahan jam 9 selesai lah. Baik kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Istilah akidah dan tauhid di sebagian masyarakat itu masih menjadi sesuatu yang tabu atau bahkan tidak dikenal, dan itu nyata jemaah sekalian. Saya pernah berada dalam sebuah daerah yang ketika kita pernah bertemu dengan berbincang-bincang dengan beberapa orang daerah tersebut, saya pernah bertanya, Pak, pernah mendengar istilah akidah enggak? Apa itu Ustaz? Apa itu Bang atau Mas? Kalau tauhid, apalagi itu? Ternyata penamaan akidah, penamaan tauhid, sebagian orang mereka tidak tahu. Jangankan untuk memahami, mendengar saja belum pernah segitunya jemaah sekalian. Permasalahan akidah ini dikelabui oleh misionaris yang mereka ingin membungkam manusia dari mendakwahkan agama, dan mereka terkadang telah menjadikan manusia tertutupi telinganya dari pemahaman yang benar, sehingga telinga mereka tidak pernah mendengarkan yang namanya akidah, tidak pernah mendengar yang namanya tauhid, tidak pernah yang mendengar namanya syirik. Karena syirik di masyarakat kita itu dipahami dengan apa? Syirik di masyarakat kita dipahami dengan apa? Iri kan? Ya atau tidak? Syirik di dalam masyarakat kita dipahami dengan sesuai dengan apa? Iri. Syirik aja kamu nih. Jangan syirik jadi orang. Apa tuh? Iri kan? Jangan iri jadi orang, iri aja kamu. Kok bisa syirik kepada iri? Kan begitu? Memang sih tetap hal yang buruk juga, tapi tidak akan sama antara syirik dengan iri. Syirik ini dosa terbesar, sementara iri jauh. Baik. Dan ini yang kita sayangkan. Sehingga ketika orang ditanya, apa itu syirik? Iri Pak Ustaz. Apa itu syirik? Iri dengan apa yang ada pada orang. Hada laisa bisyirk. Ini bukan syirik. Itu namanya iri. Tapi syirik adalah melarikan hak Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu syirik. Kalau tauhid itu apa tadi? Apa tauhid? Mengesahkan Allah dalam segala hal yang menjadi hak Allah. Itu syirik. Itu tauhid. Yang menjadi lawannya adalah syirik, memalingkan hak Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka itu syirik. Maka segala sesuatu yang harusnya untuk Allah kemudian tidak diberikan kepada Allah, berarti itu syirik. Makanya riya adalah bagian daripada kenapa syirik? Kenapa riya dijadikan sebagai syirik? Iya betul, karena tidak ikhlas. Sebabnya apa? Karena telah melarikan hak Allah dan diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa riya itu syirik? Karena kita sudah memberikan hak Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya mau nanya sekarang, mana besar dosa zina dengan dosa syirik, dosa riya? Bukan syirik, saya nanya riya. Mana yang lebih besar, dosa zina dengan dosa riya? Riya. Mana yang lebih besar, riya atau riba? Riya, riba.
Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Riya atau membunuh orang? Hah? Riya juga. Mana yang lebih besar antara riya atau durhaka kepada orang tua? Riya juga. Beliau aja yang jawab. Yang lain gimana? Riya. Sepakat nih? Atau ada yang nggak tahu? Atau seperti kemarin kan biasanya terbagi menjadi 3. Antara yang memang yakin dengan jawabannya, atau yang nggak tahu sama sekali, atau yang masih ragu-ragu. Ini yang banyak yang mana? Yang nggak tahu sama sekali, yang ragu-ragu. Baik. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar dosanya antara riya dengan zina? Mana yang riya? Mana yang menyatakan riya? Baik. Alasannya bang? Karena telah memandikan hak Allah kepada selain Allah. Kenapa bukan zina? Taib, itu alasannya. Kenapa riya lebih besar daripada zina? Kenapa riya lebih besar daripada mencuri? Kenapa riya lebih besar dosanya daripada durhaka kepada orang tua? Kenapa riya dosanya lebih besar daripada riba? Kenapa riya dosanya lebih besar daripada membunuh? Karena riya adalah bagian daripada kesyirikan. Dan riya adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Sementara selain itu hubungan seorang hamba dengan makhluk yang lain, dengan hamba yang lain, dengan manusia. Berarti riya lebih besar daripada zina. Riya lebih besar daripada membunuh, durhaka, riba, mencuri, dan seterusnya. Tapi sekarang nih, di mana orang memperhatikan riya? Kira-kira perhatian orang lebih besar kepada riya atau kepada riba? Nyatanya yang nyata nih, orang lebih perhatian kepada durhaka atau kepada riya? Durhaka. Kenapa riya enggak mereka pedulikan? Sementara ternyata dosa riya lebih besar daripada itu semua. Karena maupun dia syirik kecil, dia tetap bagian daripada syirik. Dan dosa besar pertama kali adalah syirik, mau kecil ataupun faham? Faham? Taib. Dan Allah ketika mengharamkan riya, karena seseorang menjadikan tandingan Allah sesuatu yang sebanding dengan, karena riya itu seseorang menjadikan tandingan untuk Allah sesuatu yang sebanding dengan dirinya, dengan manusia itu, ya enggak? Kan riya seseorang kan mencari perhatian orang, mencari pujian orang, pengen dilihat oleh orang. Yang kita jadikan tandingan Allah adalah orang yang setara dengan kita. Tayyib, kan sangat hina berarti Allah Azza wa Jalla. Sementara kita tidak tahu orang tadi lebih baik daripada kita atau lebih buruk. Tayyib, ada enggak yang lebih parah daripada riya? Hah? Ada enggak yang lebih buruk daripada riya? Ujub. Bang, ambil bang, hadiah. Silakan, halal. Fadhal. Enggak boleh. Ini hadiah. Enggak boleh ditolak. Allah. Kok 2 kali? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang lebih buruk daripada riya adalah ujub. Kenapa? Satu nih yang tahu. Sombong, bukan? Ayo. Kenapa ujub lebih buruk daripada riya? Merasa baik. Silakan. Masya Allah Pak, fadhal Pak, ambil Pak, silakan Pak, silakan Pak. Nah, kalau riya menjadikan orang lain seolah-olah setara dengan Allah, jazakumullah khairan Pak, ya atau tidak?
Karena kita melarikan yang menjadi hak Allah kepada orang lain. Sementara ujub menganggap dirinya bangga. Tayyib, dan dia melupakan Allah. Berarti ketika seseorang yang ujub adalah menjadikan dirinya itu seterata dengan Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih parah? Menjadikan kita tandingan Allah atau menjadikan orang lain tandingan Allah? Tayyib. Berarti ujub boleh atau tidak? Parah atau tidak? Tapi masih banyak yang ujub atau tidak? Tayyib. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, pelajaran akidah itu mencakup semua jenis agama, semua aspek agama. Dengan akidah kita bisa ibadah. Dengan akidah kita akan paham bagaimana muamalah. Makanya ibadah itu pondasi awal bagi seorang muslim, karena dia asas, dia pondasi dasar. Kalau orang tidak paham dengan akidah, maka akan rancu semua ibadah yang dia lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bukti rusaknya akidah di masyarakat atau di negeri kita ini, setiap ada yang mengaku nabi palsu, ada aja, ya enggak? Setiap kali ada yang ngaku nabi palsu, ada aja pengikutnya, ya atau tidak? Bahkan ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi pun percaya. Ketika ditanya nama bapaknya siapa, Tukino. Sementara Imam Mahdi nasabnya sebagaimana nasab Rasulullah, namanya Ahmad, dia namanya Paijo. Namanya Paijo, ayahnya Tukino, ngakunya Imam Mahdi. Banyak juga yang percaya. Sementara kata Rasulullah, Imam Mahdi di akhir zaman namanya Ahmad, ayahnya Abdullah, ya kan? Tapi jangan mentang-mentang namanya Ahmad, dia pengen namanya Abdullah, saya bikin anak saya namanya Ahmad dan saya suruh dia ngaku-ngaku sebagai, ini niat yang jelek. Karena Imam Mahdi itu bukan sebutan dari orang tuanya, tapi itu pengakuan seluruh kaum muslimin ketika itu, dan dikenal dengan tanda-tanda, ya, dan dikenal dengan tanda-tanda. Dan pembahasan itu hanya akan kita dapatkan dalam pembahasan akidah, ya, dalam pembahasan akidah bab beriman kepada hari kiamat. Pembahasannya ke situ nantinya. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, belajar akidah itu perlu kesabaran, ya, kita perlu kesabaran. Kalaulah sekiranya kita mau belajar kitab yang kita pegang, Kitabut Tauhid syarahnya ini, yang disyarah oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala, kita dari tadi mulai membaca baris demi baris, kita baru masuk muqaddimah, belum masuk kepada halaman yang ke-1. Udah berapa jam? Muqaddimahnya aja belum selesai. Muqaddimahnya baru sekitar 2 halaman atau 3 halaman. Kalau kita mau rutin membaca ini bait demi bait, paragraf demi paragraf, mungkin usia kita sampai nanti akhir belum selesai dalam pembahasan ini. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah sehatkan kita, Allah rutinkan kita, dan Allah jaga intensitas kajian kita di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan ini sebagai wasilah kita untuk menghadap kepada Allah. Setidaknya kalau ada pertanyaan besok dari Allah, sudahkah engkau belajar tauhid? Kita punya jawaban, sudah ya Allah, walaupun belum selesai, tapi sudah ada jawaban kita untuk Allah. Dibandingkan belum ya Allah, enggak tahu ya Allah apa itu tauhid ya Allah, maka kita akan malu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Umur kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tidak belajar tauhid, di mana kita akan letakkan muka kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ada yang mengaku sebagai Nabi Isa, ada juga yang percaya. Ada yang mengaku sebagai Nabi Isa, percaya. Ya kata tidak, mirip katanya. Mirip siapa? Mirip Yesus katanya. Emang sudah bertemu dengan Yesus? Aneh-aneh kan? Kan semuanya kan ilmu kira-kira saja. Ilmu kira-kira. Karena tidak ada satupun riwayat yang jelas yang menggambarkan bagaimana Isa sampai sekarang. Sedangkan kan Isa
Gambarnya Imam Syafi'i saja kita belum tahu mana yang pasti. Kalau kita googling dan searching wajah Imam Syafi'i, versi yang satu seperti ini, versi yang satu seperti ini. Imam Syafi'i umat siapa? Isa atau Muhammad? Umat Muhammad SAW. Kita nggak bisa tahu. Bagaimana dengan mukanya Yesus? Taib. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam. Dari mana mereka asal usulnya mereka dapatkan itu semuanya? Ya husnudzan kita jamaah sekalian. Mereka berusaha mendalami Injil, kan demikian. Tetapi tidak ada yang membahas tentang sosok seorang nabi melebihi gambaran daripada para sahabat ketika mereka menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Tirmidzi rahimahullah mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan karakter dan kepribadian Rasulullah SAW dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karakter, fisik dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya digambarkan dalam buku tersebut. Bagaimana alisnya, bagaimana kulitnya, bagaimana kepalanya, bagaimana rambutnya. Nah, sedikit masalah rambut nih, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Karena kita belajar tentang akidah dan biasanya permasalahan akidah identik dengan permasalahan pengakuan sebagian orang yang dia mengaku bertemu dengan pernah ketemu Pak sama orang yang mengaku dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, biasanya orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah ketika ditanya bagaimana Rasulullah, nggak nampak. Yang saya lihat semuanya putih bercahaya, kan demikian ya. Orang kan begitu. Katanya Rasulullah SAW yang dilihat dalam mimpinya bercahaya putih sehingga tidak terlihat bagaimana rupanya, tidak terlihat bagaimana rambutnya, bagaimana mukanya, bagaimana hidungnya, bagaimana alisnya, bagaimana bibirnya, bagaimana dahinya, tidak terlihat. Sementara kata Rasulullah SAW, faman ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu bi. Siapa yang melihatku di dalam mimpi maka dia sudah melihatku, kata Rasulullah SAW. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat seseorang melihat Rasulullah dalam mimpi itu sebagaimana Rasulullah ketika beliau masih hidup, semuanya gamblang, jelas. Makanya ketika orang mengaku bagaimana Rasulullah, dia bisa menjelaskan hidungnya seperti ini, kepalanya demikian, kemudian rambutnya demikian, uban beliau seperti ini, kemudian hidungnya, kemudian postur tubuhnya, tingginya seperti ini, kemudian cara jalannya demikian. Dia bisa jelaskan dan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, berarti memang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia katakan enggak jelas, bercahaya saja, Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya tidak pernah mengeluarkan cahaya. Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah mengeluarkan cahaya. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Apa buktinya? Apa buktinya? Aisyah radhiyallahu taala anha di malam hari pernah terbangun dan beliau mencari-cari Rasulullah, sementara ketika itu Rasulullah sedang salat di kamarnya. Kalau Rasulullah SAW bercahaya, perlu nggak Aisyah nyari-nyari? Hah? Kalau Rasulullah bercahaya, perlu nggak Aisyah nyari? Cukup Aisyah melek, udah, oh ini cahaya Rasulullah. Tapi Nabi Aisyah masih mencari-cari Rasulullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercahaya, maka tidak mungkin para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka mencari cahaya ketika bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya mereka sudah terterangi dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Yang lebih aneh lagi, katanya semuanya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, sementara uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari uban Rasulullah berapa? Uban Rasulullah digabungkan yang ada di rambut dengan yang ada di jambang beliau berapa?
Enggak sampai 20. Hanya belasan. Sebagian menyatakan 14, sebagian menyatakan 17. Tayyib. Terus dikatakan semuanya putih. Itu siapa yang dia lihat? Hah? Siapa yang dia lihat? Kakeknya mungkin? Atau Tok Haji? Datang dalam mimpinya semuanya putih. Rambutnya udah putih, jenggotnya udah putih. Ayo berjemaskan rahimanillah wa iyyakum. Apalagi ketika gimana Rasulullah? Yang dia tengok Rasulullah enggak bejangbi. Pastikan itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham jemaah sekalian? Rasulullah SAW tidak ada ubannya kecuali hanya belasan. Kalau uban belasan, nampak enggak Pak Ibu sekalian? Hah? Nampak enggak kalau ubannya itu sekitar belasan saja? Enggak nampak. Enggak nampak. Uban Pak Mulyadi itu mungkin kalau dihitung berapa itu? Udah puluhan. Tapi kalau dari jauh sekilas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya belasan. Itu pun dicampur yang di sini dengan yang di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi bagaimana jalannya? Bagaimana jalannya? Rasulullah jalannya tegak. Ini bohong. Karena jalannya Rasulullah SAW seperti orang yang jalan menurun. Jalan datar itu seperti orang yang jalan menurun. Langkahnya cepat dan sedikit condong. Bukan bungkuk tapi sedikit condong. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Makanya orang yang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat tahu bagaimana fisik Rasulullah SAW. Ditanya bagaimana tingginya Rasulullah, ya rendahlah daripada saya. Allah, ini Rasulullah yang mana? Oh, Muhammad akhir zaman, iya mungkin Muhammad kepala desa atau Muhammad Pak Kadus atau Muhammad RT sebelah lah, ya, tapi bukan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya jemaah sekalian, sekali lagi, kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia bertemu dengan Rasulullah, tanyakan bagaimana hidungnya, bagaimana alisnya, bagaimana matanya, bagaimana rambutnya, sisi apa rambutnya. Oh, rambut Rasulullah pendek ketika itu. Ini Muhammad akhir zaman, karena rambut Nabi Muhammad SAW yadrib mankibaih atau syamhata udhunai. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan, pernah baca buku Syama'ilun Nabi belum? Apa itu? Apa itu? Kalau masih bertanya itu apa bukunya, pastikan dia tidak melihat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena tidak ada buku yang menghimpun tentang karakter Nabi SAW yang lebih lengkap daripada Syama'ilul Muhammadiyah. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan Bang. Kalau ndak dek-deyen ndak akan nyukai orang. Ya. Kalau ndak dek-deyen ndak akan condo iko anggar. Mungkin nang lah begini begitu. Kalau bukan karena saya maka begini begitu. Apakah ini termasuk ujub? Bahkan itu termasuk syirik. Bahkan itu termasuk syirik. Dan di situ syiriknya termasuk syirik yang cukup perlu diperhatikan. Karena ketika seseorang menyatakan laula anta, kalau bukan karena engkau, itu saja tidak boleh. Ya, itu enggak boleh. Kalau bukan karena engkau, itu enggak boleh. Tapi katakan apa? Laulallahu thumma. Kalau bukan karena Allah kemudian, bukan dan. Jangan boleh, enggak boleh dikatakan dan. Kalau bukan karena Allah dan saya dan engkau, enggak boleh. Karena kata-kata dan itu adalah penyamaan. Tapi kemudian, kalau bukan, kalau ndak Allah kemudian engkau, mungkin dia ndak akan hidup sampai gini. Misal, kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla kemudian taufik Allah kepada saya, mungkin bapak hari ini tidak seperti ini. Tayyib. Ini kalimatnya betul. Tapi apakah itu termasuk ujub?
Maka ujub itu ditengok kepada niat, tidak bisa dilihat kepada lafaz dan kalimat. Kalau orang menyatakan kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla kemudian taufiknya kepada saya, kalau dia tidak niatkan untuk ujub, ya maka itu bukan ujub. Karena ujub hanya bisa diketahui dengan niatnya, bukan dari sisi lafaznya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Ada yang lain? Ya Pak, silakan. Interaktif. Kita aktif bertanya. Silakan Pak. Ini Ustaz, kalau di apa itu kan, kalau di Islam itu kan setiap pertemuan itu seringkali orang pemimpin kita dia mengucapkan salam lintas agama. Selaku orang yang mendengar, apakah ini menjadi permasalahan terhadap keyakinan akidah? Tayyib. Maksudnya apakah itu berimbas kepada keyakinan bagi kita atau bagi yang mengucapkan? Bagi kita yang mendengar. Kalau bagi kita yang mendengar nggak ada imbas. Selagi kemudian Anda tidak yakini itu benar. Ya. Selagi Anda yakini itu sebagai sesuatu yang tidak diyakini sebagai sesuatu yang benar. Ya. Maka jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, salam bagi seorang muslim sudah diatur. Sudah diatur. Maka sebaiknya sebagai seorang muslim ketika dia itu dalam sebuah acara yang di situ tercampur antara muslim dan non muslim, maka hendaknya dia mengucapkan salam sebagaimana keyakinannya dan kemudian menambahkannya dengan sesuatu yang tidak termasuk bagian daripada salam khusus dari agama yang lainnya. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua hadir dan semua hadirin dan hadirat yang ada dalam kesempatan pagi hari ini. Itu lebih aman. Harusnya seperti itu. Tapi ketika kemudian semua salam dari semua lintas agama diucapkan, wallahu taala alam, yang kita khawatirkan adalah akan adanya anggapan bahwa semua agama itu sama. Itu. Ya. Adapun bagi kita yang mendengarkan, maka segera jawab ketika ada ucapan salam dari agama kita. Ya, segera jawab. Ya, segera jawab dan kemudian palingkan perhatian kita daripada salam-salam yang setelahnya. Bagi kita yang mendengar dan bukan kita yang mengucapkan, maka selagi tidak ada pengaruh dalam hati kita, maka tidak beriman, tidak pengaruh kepada akidah dan keyakinan kita. Ya, dan kita tidak boleh memulai salam kepada mereka. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan awali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Maka ketika seorang muslim dalam sebuah acara yang di sana ada muslim dan non muslim, maka ucapkan salam dan itu niatkan untuk yang muslim saja. Ya. Permasalahan nanti yang non muslim mereka menjawab, itu hak mereka. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Bagaimana menentukan seseorang sebagai dukun atau ciri-ciri dukun? Dukun tidak bisa diketahui dari pakaian, kecuali mungkin dukun-dukun dari daerah-daerah tertentu yang mereka memang memiliki perkumpulan atau mereka punya komunitas atau mereka memang memiliki kostum tersendiri, seragam dan atribut tersendiri, maka kita bisa kenali mereka. Tapi dukun bisa kita kenali daripada keyakinan dan pengamalannya. Ya, dukun bisa kita kenali dengan dari sisi keyakinannya, berarti dengan apa? Dialog atau adanya komunikasi atau mungkin diskusi, dan juga bisa diketahui dari sisi apa? Pengamalannya, amaliyahnya. Bagaimana pengamalannya? Ya. Dari situ.
Tapi kalau hanya sekedar penampilan kita nggak boleh. Ya, ada orang pakai baju kejawen, kemudian pakai belangkon, kemudian sebagainya. Anda juga nggak boleh langsung serta-merta mengatakan wah ini dukun ini. Enggak. Karena saya sebagai orang yang berdarah Jawa pun pengen menganang-anangkan hal yang seperti itu. Cuman karena tempatnya tidak sesuai. Saya di sini pakai belangkon, pakai baju ya, pakai songket seperti itu, nggak pas tempatnya. Ya kan? Kalaupun diizinkan pun saya nggak pede. Karena kondisi kita di sini, tempat kita yang tidak mungkin. Tapi kalau kita tinggal di sana, nggak masalah. Ya, sebagaimana acara adat. Karena itu pakaian adat bukan pakaian dukun. Hanya saja dukun yang menggunakan pakaian adat sehingga pakaian adat pun dinilai sebagai kostum dukun. Ini yang menjadi masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi permasalahan bagaimana cara mengenali mereka itu bisa dengan cara diskusi atau bisa dengan cara kita komunikasi, tapi bukan untuk bertanya, tapi untuk mengetahui kebenarannya. Bukan mengetahui kebenaran, mengetahui seluk-beluk dan keyakinannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tidak mendatangi. Silakan. Apa? Ulang tuh. Tayyib. Ya, anak demam tinggi. Kemudian iya. Tayyib. Nah, pertama jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ini enak nih pertanyaannya nih. Karena mungkin ini banyak terjadi dan banyak yang mendengar atau mungkin bahkan disampaikan kepada kita. Ya atau tidak? Kau anak angko tersapu tadi kau. Tersapu. Entah siapa-siapa yang menyapu. Kan begitu. Naam. Baik, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pertama, anak demam kita bawa kepada ibu tadi. Kita katakan seseorang ketika membawa anak demam kepada seseorang itu dikatakan boleh dan tidak boleh ketika dilihat dari sisi ilmiahnya. Anak demam dibawa kepada seseorang yang secara ilmiah dia punya ilmu kesehatan, dokter, bidan, mentari, boleh. Satu. Kalau dia dibawa kepada orang yang dia bukan bidan, dia bukan dokter, dia bukan mentari, tapi dia mengerti tentang sistem urut mengurut. Karena bisa jadi anak demam karena mungkin karena dia jatuh atau masuk angin atau mungkin ada urat yang sebagainya, ini boleh. Apalagi yang sifatnya masih anak-anak bayi, dia demam terkadang karena terjatuh, ya kan? Mungkin pinggangnya sakit atau mungkin urat luluannya turun, ya sebagainya. Ini ilmiah, ini ilmiah. Tapi kalau dibawa kepada seseorang sampai di sana pun tidak diapa-apakannya, ya, enggak jadi apa-apa dong. Ya kan gitu, cuman sekedar ikut tersapu kok dan sebagainya, maka ini perlu dipertanyakan apa kepandaian dia, sisi ilmiahnya apa kita bawa ke sana. Ya, kata orang kampung yang pandai mau be Ustaz. Nah, kalau pandai mau be itu memang nyato aduk UBE. Kalau dokter ada yang kan dibawa pulang. Kalau tukang uwi ada bekas yang nampak dalam urut tadi badan, entah yang merah-merah atau mungkin yang mungkin sampai membiru-biru, yang nyato anak ketika dipegang sakitnya, ini memang nyato di urut. Sementara selain daripada itu, apa yang nampak? Ya, apa yang nampak? Ya, iya. Apalagi cuman terkadang cuman diusap mukanya doang, ya, diusap mukanya atau bawa kamai. Didokekkan kemudian dilautan mului lalu dah bawa pulang dan sebagainya. Subhanallah. Secara nalar kita anak domam diombui masuk akal enggak? Anak masuk angin kan? Kalau diombui tambah angin atau tak kurang angin? Hah? Kalau diombui tambah angin atau berkurang angin? Tambah angin. Ya toh?
maka ini secara logika kita pun tidak benar, ya. Tapi mungkin bertanya Datuk, bagaimana kalau yang sudah ya sudah, kedepannya bawa kepada yang secara ilmiahnya bisa diterima. Ada orang patah tulang, ditengok sebulan tahu, udah dok. Iya, di Madinah orang Indonesia juga. Iya. Ya kalau masih orang-orang Indonesia ya masih 11-12 juga yang tadi. Kecuali bosku di Madinah, uang Madinah yang menyambui. Mungkin uang Madinah belajar ke uang Indonesia. Ujung-ujung memang ke Indonesia. Yang membuat halnya seperti itu tuh Indonesia. Di sana nggak dikenal. Tapi apakah ada dukun di sana? Ada. Bahkan kalau di negara kita ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di sana ada dewan, ya, DPD, Dewan Pemberantasan Dukun, ya, tapi tidak dikenal sebagai DPD, tapi istilahnya seperti itu di bahasa kita yang seperti itu. Ada divisi imarah yang mereka memang komisi yang memberantas dukun, dan di sana dukun itu hukumnya apa? Pancung, Pak. Makanya dukun mereka sembunyi-sembunyi, bukan buka praktek. Nah, di sana dukun sembunyi-sembunyi, bukan buka praktek. Kita di sini ada tuh praktek dukun, mbah atau datuk, siapa? Subhanallah. Nah, ini sudah ada terang-terangan dalam hal yang tidak baik. Makanya berobat dengan cara yang ilmiah. Ya, karena pengobatan itu semuanya harus ilmiah. Kalau ada pengobatan yang tidak ilmiah maka perlu hati-hati karena berobat, ya, karena itu berobat. Maka yang sudah lalu biarkan dia berlalu, kedepannya dijauhi. Tapi kalau kita datang kepada dukun arti istilah doang, tapi dia dukun urut, dukun pijat, misalkan ada orang keseleo kemudian dia dukun kemudian cuma dikretek dikembalikan, ya nggak apa-apa lah, itu kan istilah saja. Tapi bukan dukun dari sisi istilah syariat, cuman penyebutan. Ada istilah dukun bayi, ya toh? Dukun bayi membantu orang melahirkan juga tidak mengapa, karena itu cuman penyebutan saja. Tapi kalau dukun yang sifatnya mengobati dan pengobatannya tidak masuk akal, ya, hanya ada air dibacakan dikit, kemudian tidak nampak bacaannya apa, lah bawa pulang, botah insyaallah. Maka ini perlu waspada yang hal seperti ini. Wallahu alam. Ini pembahasan dukun masih jauh sebenarnya nih. Ini muqaddimah aja belum. Pengenalan kitab aja belum toh. Siapa pengarangnya pun belum. Tapi ala kulli hal jemaah sekalian, begitulah jemaah sekalian. Kalau sudah berbicara masalah akidah, masalah tauhid, rentetannya di negara kita terutama itu sangat banyak sekali. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan di atas jalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami, mempelajari dan rutin dalam menghadiri kajian kita ini. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi sekali lagi jujur, ini kebahagiaan yang besar bagi saya pribadi, karena mungkin ini masjid pertama yang saya mengaji semua jamaahnya megang buku dan pena, walaupun penanya bergoyang-goyang. Artinya belum ada yang tertulis, tapi ala kulli hal setidaknya saya lihat jamaahnya bawa pena, ada buku. Ala kulli, mudah-mudahan nanti ketika sudah ada yang bisa dicatat. Ya, enggak harus banyak, ya. Karena tujuan kita itu adalah apa yang kita belum pahami atau ada yang disebutkan oleh seorang ustadz, kemudian kita enggak akan ingat kecuali catat saja. Tulisan den godang-godang ustadz, kan untuk awak. Kecuali beko untuk den. Apa-apa mencatat untuk dayan beko ayat payah. Cuman kan apa-apa ama-ama mencatat untuk apa-apa juga ama-ama sekalian. Artinya konsumsi pribadi. Kok buo apa-apa yang kan membaca, kok anca pun apa-apa juga yang kan membaca. Naam, wallahu taala alam bisawab. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunayya Muslim Store, siap menemani hijrahmu.